Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Para pemirsa, para followers TikTok ya ataupun juga Facebook daripada dakwah Islami yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini mungkin postingan yang pertama kita akan membahas terkait dengan kajian tasawuf, dan insya Allah kajian tasawuf kita ini sifatnya ringan ya, sifatnya pendek, tidak terlalu panjang karena ini sesuai dengan durasi maksimal ya, uploadan video itu hanya 10 menit. Tetapi walaupun demikian, marilah kita mempergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya ya, untuk daripada menuntut ilmu agama. Yang mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman, salahallahu tarikan ilal jannah." Barang siapa yang menjalani jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah daripada jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan video-video singkat pengajiannya, kami ingin sedikit berbagi kepada para jamaah sekalian tentang kitab ya, satu kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Hikam. Yang mana kitab Al-Hikam ini berisi tentang hikmah-hikmah ya. Ada ratusan hikmah sampai 200 sekian hikmah, yang mana hikmah ini sangat penting kita perhatikan, kita dalami, kita fahami maksudnya, yang nantinya untuk kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah ini adalah merupakan tuntunan bagi kita supaya kita menghadapi dan menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai, dan senantiasa ya sebagai wasilah perjalanan rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca dan memahami hikmah-hikmah ini, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memancarkan kepada kita nur, cahaya keimanan, nurul Islam, cahaya keislaman, dan nurul ihsan, cahaya ihsan. Nah, kita langsung saja, dan ini secara singkat ya. Saya tidak membaca seperti para ulama yang panjang sekali beliau mensyarahkan, karena ini per part videonya, maka kita persingkat saja. Kita mulai daripada hikmah yang pertama di dalam Al-Hikam. Di sini dikatakan min alamati i'timadi 'alal a'mal nuhsanur raja' inda wujudiz zalal. Nah, ini hikmah yang pertama. Min alamati i'timadi 'alal a'mal. Di antara tanda-tanda seseorang itu bersandar kepada amal, ya. Nuhsanur raja' inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika dia terjerembab atau terjebak kepada satu kesalahan atau dosa. Nah, ini hikmah yang pertama. Jadi di antara tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal, yaitu nuhsanu raja, berkurangnya harap. Raja itu kan pengharapan ketika mana dia terjebak, ketika mana dia jatuh kepada kesalahan atau dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, amal itu apa sih? Amal itu secara bahasa yaitu harakatul jasad wa qalbi. Nah, yang dimaksud dengan amal itu adalah gerak jasad dan hati. Itu amal. Jadi misalkan ketika kita bergerak ya, kalau pergerakan jasad itu baik, maka itu disebut dengan amalun soleh, yaitu amal yang baik. Tapi kalau misalkan pergerakan kita itu buruk, jasad kita itu justru bergerak ke arah hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang ditentang oleh syariat, maka itu disebut dengan amalun toleh, ya, amal yang buruk. Jadi ada amal yang saleh, ada amal yang buruk. Dan amal itu seperti amal zahir,
dan juga amal batin. Amal zahir ya amal yang dilaksanakan oleh jasad. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita membaca Al-Quran. Nah itu amal jasad. Nah kemudian amal batin itu adalah kita musyahadah, muraqabah, ya terkait dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu termasuk amal batin. Nah, Allah menyuruh kita untuk bersandar kepada Allah dalam setiap amal. Bersandarlah kepada Allah. Jangan kamu bersandar kepada amal. Kalau kamu bersandar kepada amal, maka kamu akan kecewa di kemudian hari. Contoh, misalkan, terkadang banyak orang begini, sudah berbuat soleh, berbuat taat, rajin ke majelis taklim, banyak baca Quran, banyak wiridnya, bagus tuh kan? Beramal soleh, rajin sholat, puasa, zakat, ya banyak bersedekah, banyak berwirid, dia melakukan amal soleh. Tetapi suatu ketika dia itu terjatuh kepada perbuatan maksiat. Nah terkadang pada saat terjatuh kepada perbuatan maksiat itu, terkadang muncul rasa keputusasaan terhadap rahmat Allah pada saat jatuh ke maksiat. Lalu kita berkata, waduh sia-sia dong amalku, sia-sia dong amal solehku yang kubangun sekian tahun, sholatku, puasaku, ibadahku yang banyak itu, yang kubangun setiap tahun, berarti sia-sia dong dengan satu perbuatan salah, satu perbuatan fasik yang aku kerjakan selama ini. Nah, sebagian orang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah rasa keputusasaan di dalam hatinya. Nah, itu kenapa kok muncul rasa keputusasaan? Disebabkan dia bergantung kepada amal. Oleh karena itu, jangan bergantung kepada amal, tetapi bergantunglah kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah. Jangan merasa bahwa amal itu amal kita, tetapi hakikatkan itu adalah amal Allah. Maka tugas kita adalah ya berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk beramal baik. Kalaupun kita tergelincir, tidak perlu kita menyesal terlalu dalam. Tugas kita hanyalah bertobat, insaf, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian lanjut beramal soleh. Ya, maka bergantunglah kepada Allah yang punya amal. Ya, jadi wattaqu lil hayyil ladzi la yamut. Berserahlah engkau kepada yang maha hidup, la yamut, yang tidak akan mati, yang tidak pernah ya, yang tidak pernah mati. Yaitu zat al-wajib al-wujud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara zahir syariat menyuruh kita berusaha untuk beramal, ya, tetapi jangan sekali-kali kita menyandarkan usaha amal itu kepada diri kita, tetapi sandarkan kepada Allah. Kenapa kita bisa sholat? Ini hakikatnya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa-apa perbuatan kamu. Ketika kita berbuat baik, hakikatnya ini bukan perbuatan kita, tetapi hakikatnya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Yang maha tinggi Allah itu, yang maha agung dan yang maha mulia. Inilah ya hikmah yang pertama. Maka jangan kita sandarkan amal itu kepada diri kita, tetapi sandarkan kepada Allah. Ketika engkau bersandar kepada Allah, tatkala engkau tergelincir, engkau tidak akan sia-sia, engkau tidak akan putus asa, engkau tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah. Tetap beramal, ya, istiqamah, beramal soleh, maka insya Allah kita mengharap keridaan Allah. Yang diharap hanya ridha Allah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.